yang di dalam kandungannya adalah dari halo Yusuf, bapak-bapak, ya, bapak-bapak itu kadang kelihatannya gagah, keren, ya, nggak takut gitu ya. Kita diajar oleh sosial kehidupan kita. Tapi satu buku Mars and Venus mengatakan jelas ya tentang laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan punya problem tantangan, dia akan menggunakan rahmat, hikmat, kekuatan verbalnya. Itu mengapa ibu dan perempuan, gadis, ya teman-teman perempuan itu langsung bisa curhat kalau bahasa sekarang. Lalu problem itu jadi lebih ringan, betul ya Bu ya? Tapi ketika laki-laki nggak bisa Bu. Halo Yusuf? Dikatakan buku Mars and Venus, laki-laki akan masuk dalam goanya. Iya, dia coba handle sendiri, dia coba atur kelola sendiri, dia coba atasi sendiri. Kalau sudah selesai lebih ringan rasanya menurut dia, maka si Yusuf atau laki-laki ini akan keluar dari goanya. Kalau selesai. Di beberapa hal atau kasus laki-laki tidak bisa, dia sudah masuk dalam goanya, dia coba atur, dia coba atasi sendiri, dia nggak cerita, dia nggak sharing, dia nggak bisa dengan verbalnya, lalu kemudian dia stres sendiri. Dan saya tidak mau yang hadir di sini atau yang mendengarkan firman ini, saya mau ajak dengan bagian ini, jangan hidup dalam depresi dan stresmu, ayo jadi seperti Yusuf. Bagaimana? Dengar Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Halo, Yusuf yang di depan ini bagaimana? Papam Boys. Ya, ada Mas Kris. Halo Mas Kris. Ya. Berkat Tuhan luar biasa, kesaksian juga luar biasa keluarga Mas Kris. Tapi juga bapak-bapak di sini paling laki-laki keren ini ya. Ada drum loh, nggak main-main, drumnya drum elektrik lagi. Saya perhatiin, drum elektrik loh. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan untuk pemusik Bapak Ibu, untuk para Yusuf. Tepuk tangannya setengah hati banget sih. Tepuk tangan buat para Papam Boys. Kenapa nggak bilang-bilang, majelis baru kasih tahu di bawah ya. Kalau bilang-bilang, saya mau pakai juga tuh topinya tuh ya. Ada yang pakai dasi kupu-kupu lagi. Pink pula tuh, coba lihat. Maksudnya ungu kali Pak ya tadinya ya, nuansa ungu tapi dapatnya pink. Carinya di Mangga 2 kalau nggak salah nih ya. Boleh tuh Pak, saya punya juga tuh dasi kupu-kupu. Kenapa yang lain nggak pakai dasi kupu-kupu? Kupu-kupunya terbang. Matur nuwun sangat ya. Bagus sekali. Nanti kita akan coba ada nyanyi lagu yang tadi dalam liturgi ya. Tapi coba lihat, Papam Boys, udah Papam Boys, luar biasa. Ayo naikkan sukacita ketulusan hati seperti seorang Yusuf. Tapi ini juga untuk Maria. Halo Maria. Maria juga kan gitu, ya kan? Dia berproses sama seperti Yusuf, tapi dengan cara yang lain berbeda. Kemudian dia sujud menyembah. Dia berkata, aku ini anakmu Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Dua tarikan ini Yusuf Maria reflektifnya kuat ketika Yesus sendiri, notabene anak mereka secara daging, tapi dia diurapi oleh apa tadi? Roh Kudus. Ketika di Taman Getsemani kita tahu salib akan dijemput. Lalu Yesus bergumur, Bapa kalau boleh cawan ini lalu padaku. Tapi kemudian dia beralih. Karena apa? Cinta. Cintanya Yusuf pada Maria. Cintanya Maria pada Yusuf. Tapi tarikannya kepada Tuhan. Ya, Yesus akhirnya berkata apa? Kita tahu doa di Taman Getsemani. Jangan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakku. Bawa semuanya tuh. Tuhan Yesus ajarkan pada dirinya sendiri. Ini sama kayak pohon Natal. Ya, lihat, sampai di ayat ini saja dulu. Wah, luar biasa.
Pohon Natal itu bentuknya segitiga, betul Bapak Ibu? Ya. Memang dipilih karena pohon Natal itu bisa hidup di masa-masa yang kering, tapi juga bisa bertahan kuat hidup di saat salju. Itu mengapa salah satunya pemilihan kenapa pohon Natal adalah pohon dari seperti ini, ya. Tapi yang lebih indah level reflektifnya nih, perhatikan. Semua aksesoris ya yang ada di pohon cemara ini, semua perlambangan, ya ini aja dari kayu kan, tapi nggak apa-apa. Bentuknya, reflektifnya, simbolnya, ujungnya adalah bintang timur itu. Tapi dia simbol dari Tuhan. Mari dengar pertanda dari Tuhan.